Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini, perkenalkan saya Dianing Tias Windayani, salah satu guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 5 Yogyakarta, akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia dengan pembelajaran Sule. Sebelum kita memasuki pembelajaran, saya menggunakan Google Classroom agar anak-anak bisa bergabung melalui Google Classroom. Sebelumnya, anak-anak melakukan presensi bisa melalui Google Classroom atau yang saya share di grup kelas. Setelah itu, saya akan membuat schedule tentang pertemuan berikutnya melalui Zoom, dan setelah itu saya berikan schedule-nya melalui Google Classroom atau WA grup agar anak-anak bisa bergabung dengan meeting saya melalui Zoom. Demikianlah pembelajaran saya secara jarak jauh melalui Google Classroom dan Zoom. Marilah kita saksikan bersama-sama pembelajaran bahasa Indonesia dengan model pembelajaran Sule. Terima kasih. Halo, selamat siang anak-anak. Siang. Ya. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja? Baik. Sehat ya anak-anak? Bagaimana selama masa pandemi ini? Apakah kalian sudah bosan di rumah? Ya, bosan, harus bersabar ya. Semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah. Ya, saya sapa dahulu dari Mas Tio. Selamat siang. Mbak Adisti, selamat siang. Mbak Andra, selamat siang. Ya, pada siang hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran tentang teks cerita sejarah. Sebelumnya, Ibu beri gambaran. Apakah kalian pernah membaca cerita tentang asal-usul suatu benda atau peristiwa? Misalnya tentang asal-usul internet, asal-usul apalagi asal-usul apa? Bukan asal-usulnya Banyuwangi, bukan. Ya.
asal usul terjadinya gempa bumi. Kalau Candi Prambanan, apakah itu termasuk cerita sejarah? Ya, betul, betul Mas Tio. Itu termasuk legenda. Ya, anak-anak sebentar, Ibu akan meng-share. Nah, ini anak-anak. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran Sule. Pada kali ini Ibu akan menggunakan pembelajaran Sule. Karena pembelajaran Sule ini yang paling tepat digunakan untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, Ibu akan memberikan big question. Yang kedua, investigasi. Yang ketiga, mereview. Big question itu adalah suatu pertanyaan yang besar yang sifatnya itu menantang kalian untuk mengetahui bagaimana toh materi ini dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu investigasi. Nanti kalian akan investigasi itu kalian ini akan mencari dari berbagai sumber di internet. Setelah itu mereview. Review ini merupakan untuk pembahasan atau mengulas dengan cara presentasi. Perhatikan baik-baik video ini.
Nah, setelah melihat tayangan tadi, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Siapa yang bisa menjawab? Pendapat tentang tayangan tadi. Apakah termasuk teks cerita sejarah? Ya, bagus Tio. Kalau termasuk, apa alasanmu? Karena yang pertama Bu itu tadi kan kayaknya benar-benar terjadi. Yang kedua itu membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dan didokumentasikan dengan video dan validitasnya lumayan bagus menurut saya. Ya, bagus sekali pendapatnya Tio. Adisti bisa berpendapat? Adisti. Ya, betul juga bisa dikatakan seperti itu. Andra bagaimana? Bisa berpendapat? Mengenang perjuangan para pahlawan. Ya, semua pendapatnya bagus-bagus. Murid ibu memang pandai sekali. Oh ya, anak-anak, sebelum kelupaan, nanti harap kalian mengisi presensi atau daftar hadir di Google Classroom ya. Setiap pertemuan, walaupun kita tidak tatap muka, tetapi kita harus tetap presensi sebagai bukti kehadiran kalian. Walaupun kita hanya bertiga ini, tetapi tetap semangat ya. Nanti biar teman-temanmu yang belum bergabung bisa bergabung di Classroom. Ya, kita tadi sudah membahas tentang tayangan video tadi mengenai teks sejarah. Sekarang Ibu bertanya pada kalian. Kalau misalnya cerita Roro Jonggrang, apakah itu termasuk teks cerita sejarah? Ya, bagus sekali. Itu termasuk apa? Anak-anak. Apa? Fiksi bisa. Terus legenda. Ya. Ya, bagus sekali. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan mana itu cerita sejarah dan yang bukan cerita sejarah. Fiksi atau non-fiksi. Sekarang Ibu menyuruh kalian untuk investigasi, mencari di internet. Apakah teks cerita sejarah itu? Yang kedua, bagaimana strukturnya? Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri teks cerita sejarah? Dan yang keempat, apa sajakah kaidah kebahasaannya? Ibu beri waktu 10 menit untuk berselancar di internet. Tetapi ingat, kalian harus mencari di sumber yang bisa dipercaya. Jangan mencari sumber yang abal-abal. Ya. Silakan untuk berselancar di internet untuk mencari apa yang Ibu tanyakan ini. Tio kok ngantuk ya? Mencari, ayo. Kita tugas mandiri aja ini. Nanti teman-temannya yang bergabung, yang belum bergabung, diberitahu kalau ada pertanyaan ini. Nanti ini juga Ibu share di Google Classroom. 10 menit waktu untuk mencari.
Ya, waktunya sudah habis. Sekarang siapa yang berani menjawab untuk nomor 1? Ya, Adisti, nomor 1. Apakah teks cerita sejarah itu? Ya, bagus sekali Adisti. Berarti seperti tayangan tadi ya. Itu yang terjadi di masa lalu dan berisi fakta. Itu sudah cukup dikatakan bahwa teks itu termasuk cerita sejarah. Sekarang Ibu juga bertanya, kalian pernah dengar kisahnya Ken Arok dan Ken Dedes? Konon, Ken Arok itu jatuh cinta pada Ken Dedes setelah melihat betisnya yang bersinar. Nah, seperti itu apakah termasuk cerita sejarah? Tidak. Ya, tetapi Ken Arok dan Ken Dedes ada memang. Ya, tapi karena dibumbui supaya cerita itu menarik dan orang itu tertarik untuk membaca kisahnya Ken Arok dan Ken Dedes, maka dibuat fiksi. Jadi aslinya memang ada. Ken Arok itu menikah dengan Ken Dedes setelah membunuh Tunggul Ametung. Tapi bukan karena jatuh cinta setelah melihat betisnya. Konon kalau seorang wanita itu di dalam tubuhnya mengeluarkan sinar, itu katanya bakal menjadi orang yang terkenal. Ya, contohnya itu katanya Butin Soeharto itu di keningnya itu mengeluarkan sinar. Makanya Pak Harto itu bisa menjadi presiden sampai 32 tahun. Nah, itu mitos atau fakta walau alam ya. Sekarang yang kedua, bagaimana struktur teks cerita sejarah? Siapa yang mau menjawab ini? Yang nomor 2. Saya Bu, Ya, Tio, silakan. untuk struktur teks sejarah itu ada tiga ya. Yang pertama itu orientasi, yaitu bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Lalu yang kedua adalah ada urutan peristiwa atau sering disebut dengan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Lalu yang ketiga adalah reorientasi. Nah, reorientasi ini adalah komentar dari penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Nah, reorientasi ini dijelaskan bahwa ini bersifat opsional, bisa ditulis asal tidak. Apakah benar Bu? Ya, bagus sekali. Ada yang berpendapat lain? Apa yang disampaikan oleh Tio? Bagaimana Andra? Idem ya, nggak apa-apa. Sekarang yang berikutnya yaitu ciri-cirinya. Bagaimana toh ciri-cirinya? Tadi sudah diketahui ya bahwa ciri-cirinya itu ada fakta, terjadi di masa lampau. Nah, ini ciri-cirinya itu ada 4, kurang 2 lagi. Ayo apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri sebuah teks itu dikatakan cerita sejarah, bukan cerita fiksi. Andra belum jawab. Ayo Andra. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, cerita disajikan secara kronologis atau berurutan. Terus yang kedua itu berisi fakta-fakta. Yang ketiga menggunakan kondisi temporal atau kata sambung waktu. Ya, bagus sekali. Misalnya pada suatu kisah ada tertulis begini. Pada zaman dahulu kala
Hiduplah seorang putri. Apakah itu termasuk cerita sejarah? Bagaimana? Tidak. Kenapa kok kalian mengatakan itu tidak? Iya, bagus sekali. Sekarang kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya ada berapa? Coba disebutkan. Siapa yang mau menyebutkan? Tio coba. Daripada Tio ngantuk. Ya, Bu. Untuk kaidah kebahasaan sejarah itu ada 4. Yang pertama pronomia, yaitu Pronomina. pronomina, Bu, maaf. Yang biasanya kata yang digunakan untuk menggantikan benda serta menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua frasa adverbial atau sebuah kata di mana menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa berupa waktu atau tempat. Yang ketiga verba material, yaitu kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material ini menunjukkan sebuah perbuatan fisik ataupun peristiwa seperti membaca, menulis, ataupun menyapu. Yang keempat adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini berguna untuk menata urutan-urutan sebuah peristiwa yang ingin diceritakan. Teks sejarah hanya memanfaatkan suatu konjungsi atau kata penghubung temporal atau kata sambung waktu. Mungkin itu aja, Bu. Ya, bagus sekali, lengkap sekali penjelasannya. Ya, anak-anak sampai di sini ada yang masih belum mengerti mengenai teks cerita sejarah? Sudah mengerti. Ya. Ya, bagus sekali. Memang murid-murid Ibu ini pintar sekali. Sekarang dari tadi selama pembelajaran ini dapat kalian simpulkan apa? Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa teks cerita sejarah itu suatu kisah yang berisi peristiwa yang terjadi di masa lampau dan berdasarkan fakta. Ya, karena teks cerita sejarah itu tidak bisa dibuat fiksi. Ya, tidak bisa dibuat fiksi, bisa dibuat fiksi, tetapi dia tidak dikatakan sebagai teks sejarah lagi, tetapi berupa cerita fiksi sejarah. Ya, sampai di sini pembelajaran Ibu. Selamat siang. Sampai jumpa pada minggu depan. Jangan lupa kalian melakukan presensi di Google Classroom dan mengerjakan tugas-tugasnya. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali di sekolah, berjumpa dengan kalian. Ibu juga sudah kangen sama kalian, kangen candaan kalian, kangen kenakalan kalian. Tentu kalian kangen juga toh sama teman-temannya, kangen juga jajan di kantin sekolah seperti biasanya, ya. Ya, sampai di sini sekali lagi terima kasih.